yuk kita sama-sama kulik gitu ya. Sama-sama kita ngulik. Kenapa orang marah? Betul, kenapa orang marah gitu. Nah coba deh kita reflect. Kita evaluasi diri masing-masing. Ada alasan orang marah tuh banyak banget menurut penelitian dan dari berbagai pengalaman orang gitu. Nah, di dalam skill EQ gitu ya, emotional quotient, ini yang disebut oleh tombol emosi. Pip gitu. Yang tadi gue tuh, tombolnya gue ketika ada orang, termasuk yang tadi hewan gitu ya. Oh, sorry gue lupa. Gue sangat gampang trigger ketika ada orang memperlakukan orang lain yang status sosial ya, bukan worth nilai dia sebagai manusia, bukan. Tapi status sosialnya itu lebih rendah dari dia. Bagaimana lu memperlakukan babysitter, bagaimana lu memperlakukan pembantu, bagaimana lu memperlakukan office boy, sekretaris, anak bahkan gitu ya, yang status sosialnya lebih rendah gitu. Kok gue tahu gitu ya, ada orang kayak karena posisinya lebih tinggi, kemudian dia bertindak semena-mena, itu gue gampang trigger banget. Meledak tuh ya. Betul, gue tuh kayak gampang. Siapa di mata Tuhan lu sama aja gitu loh. Ya gue tuh kayak, nah ini gue udah marah dia. Ini gue udah tombol emosi gue udah ngebayanginnya gue udah kepencet gitu. Nah, sehingga akhirnya coba kita pikirin. Tombol emosi kita masing-masing apa sih? Misal gue sering marah ke orang tua. Biasanya pas orang tua ngebahas apa sih? Nah itu penting untuk kita ketahui. Kalau tombol gue BTW, tombol emosi gue. Ini yang kalau di toel nih, gue meledak. Itu dan ini sekarang gue lebih pintar gitu. Dulu gue kayak binatang. Kalau gue disentuh ini gue langsung kayak wah pokoknya bukan filter merah lagi, merah pekat. Gitu. Gak ada selain kayak meledak. Gitu. Itu kalau gue di disrespect. Kalau ada orang yang gak menghargai gue, atau ini yang parahnya nih. Kalau gue punya persepsi bahwa orang ini gak menghargai gue, itu loh. Jadi bukan kenyataannya, tapi even persepsi doang gitu. Gue kayak si kampret nih, dia mau disrespect gue nih, gue meledak gitu. Itu tombol gue tuh. Dan juga tentunya yang sama kayak lo. Kalau ada orang yang ditindas gitu, karena untuk alasan apapun, apalagi bullying, itu gue meledak. Dan betul bullying. Just see red, just fucking red. Gitu. So betul banget. Banyak orang juga pasti tombol-tombolnya beda-beda. Setiap orang beda tombol. Tapi kita harus tahu supaya pas di tol tombolnya kita bisa kayak sadar, oh ini bahaya nih. Kalau uang kontrol gue meledak nih. Betul. Nah, guys, by the way ya, dengan apa kita ngebahas tadi alasan-alasan orang dibully atau orang yang sebenarnya itu udah ngebahas alasan pertama yang sering terjadi kenapa orang marah, yaitu ketika kita melihat ada kesalahan atau ketidakadilan. Sebenarnya dari sini ya, semoga semua paham bahwa emosi itu sebenarnya mulia. Alasan emosi itu sebenarnya mulia ketika nggak lepas kendali. Nah intinya kesana lagi gitu loh. Sebenarnya semua emosi itu berguna gitu. Semua emosi itu memberikan informasi. Itu intinya. Tapi ya bagaimana kita mempersepsikannya dan bagaimana kita mengelolanya. Oke, itu pertama, ketidakadilan. Kemudian kedua yang sering bikin orang marah, hasil nggak sesuai. Contoh sehari-hari ke restoran mahal, cepet ceng. Ternyata lebih enak nasi goreng tek-tek depan rumah. Nah itu orang gampang marah tuh. Ekspektasi soalnya. Betul. Nah ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Nah ini sebenarnya salah satu, gue langsung masuk kepada apa? Bagaimana cara mengelola kira-kira gitu ya. Kenapa gue tuh selalu sharing kepada orang gitu ya. Terutama remaja. Misalnya nih, mereka mau izin nginep kan remaja gitu ya. Nginep ke rumah temennya gitu. Terus saya bakalan bilang ke mereka gitu ya, kamu expect segala sesuatu, termasuk expect kamu gak diizinin. Ini salah satu tipsnya. Termasuk yang bawahan izin ke bosnya. Kenapa orang suka tiba-tiba meledak marah? Karena shock, kaget, kok gak diizinin? Wow, langsung naik darah gini-gini. Tapi kalau dari awal udah expect, ternyata bener gak diizinin, tuh kan, ya udahlah. Tuh kan, sesuai ekspektasi. Karena dari awal kamu tuh gak expect yang macam-macam. Apakah ini artinya saya punya ekspektasi rendah terhadap manusia? Bukan. Ini namanya skill. Kalian ke ahli EQ manapun. Oke, ahli emosi manapun. Salah satu skill dasar yang harus dikuasai adalah manage expectation. Itu selalu. Oke, itu salah satunya. Jadi makanya saya tuh kalau misalnya datang ke restoran mahal gitu ya, kemanapun. Saya tuh udah yang oke. Ibaratnya mentalnya gini loh. Kalau ternyata sesuai ekspektasi syukur. Kalaupun enggak ya udah. Nah itu sebenarnya mentalitas dasar kalau kita mau benar-benar start mulai untuk mengelola emosi. Itu mentalitas dasarnya banget. Karena banyak orang merasa ketika dilanggar kaget gitu loh. Wah kan saya lagi jalan nyetir ngeliat ada orang misalnya
misalnya pukul anaknya gitu ya. Saya kayak bisa gampang marah, tapi di mall yang paling parah bro. Di mall ya. Kalau lagi makan dekat meja lo gitu, itu kita harus ngapain coba? Karena kayak ini kalau gue jambak rambut bapaknya, iya, betul, kayak ini kayak itu tuh konon bingung sih, harus kemudian itu menciptakan gila. Betul banget. Betul banget. Jadi memang, nah itu kan remember the cost. Kalau misalnya gua ngegas gitu ya, langsung hajar balik orang tuanya, itu kan nggak baik untuk kita secara garis besar ya gitu. Benar. Sehingga akhirnya udah tadi remember the cost. Nah, kemudian akhirnya sebenarnya ini gue juga share sih. Secara ilmiah ada beberapa kondisi yang bikin kita lebih gampang marah. Bisa tebak gak kira-kira? Situasi. Lapar, kebelet buang air kecil, ya itu sering tuh, ngantuk, itu, 3 itu sih kayaknya. Betul banget. Lapar, oke, ngantuk, capek. 3 hal ini. Oh capek, oke. Betul. Bukan pipis ya. Bisa juga akhirnya ketika ada hal urgent gitu, itu bisa juga. Gitu ya, jadi kayak hindari kalau misalnya udah tahu nih orang kayak lagi bete nih. Kayak maksud saya gini loh, kadang saya gemes ketika kayak konselingin yang udah relationship gitu loh. Udah tahu capek kok lu ngajakin ngomongnya yang berat gitu loh. Ayolah, kalau kita di posisi dia mau nggak sih diajak ngomong kayak gitu? Sebenarnya sesimpel itu kadang. Nah, jadi kemudian sekarang gue pengen bahas nih kayak 5 pertanyaan secara singkat gitu ya. Untuk bisa mengidentifikasi pola emosi. Kenapa ini penting? Karena ini akan sangat mengorek kenapa kita bisa marah gitu ya. Oke, kayak what? Ini 5W1H sih bro. What? Apa sih yang bisa bikin marah? Tadi itu tombol emosi. Tadi kan kita udah bahas. Jadi kita udah nggak usah ngebahas lagi. Kemudian why? Tadi kita udah sempat ngebahas tuh. Ya. Tapi gue pengen tambah dikit lagi guys. Why-nya itu kayak lebih ini loh. Coba deh. Pikirkan skenario-skenario yang bikin kita marah. Pikirin sekarang. Mungkin dengerin gitu ya. Pikirin. Biasanya. Dan sekarang pikirin juga. Kenapa sih? Kayak misalnya ada relationship. Terakhir bayangin misal kamu terakhir berantem sama pacar tuh kapan, situasinya kayak apa. Coba deh, apa sih yang kamu marah? Yang biasa terjadi. A, dia gak ngertiin gue. Oh ternyata problemnya di salah mengerti. Kedua, gue udah ngomong panjang lebar tapi dia tuh gak pernah mau berubah. Oh berarti kamu keinginan untuk mengontrol. Betul, mengontrol. Bahkan ini bukan kesannya jelek ya, bukan manipulasi. Kayak betul. Kamu, I wish dia bisa kayak ada yang berubah. Mungkin ada sesuatu yang dia kebiasaan gak sehat. Kita pengen dia berubah. Misalnya gitu ya. Kan bisa. Itu wujud care sebenarnya. Mungkin juga kayak dia pengen menciptakan hidup yang ideal. Lebih ideal buat betul, dia. Betul, iya. Kan bagus kan? Ya. Betul banget. Atau misalnya merasa kayak ada maksud baik tapi gak tersampaikan. Kok lu gak ngerti-ngerti? Kayak frustrasi gitu. Itu bisa juga. Jadi bener-bener dicari gitu loh. Atau kamu merasa privasimu terganggu. Karena ada loh kayak orang sahabatan. Ini saya bener ada sahabatan. Terus dia kayak akhir-akhir ini kayak dia gampang marah banget ke temannya. Kok saya gampang marah ya gini-gini. Akhirnya gue tanya. Kamu tuh kalau bisa cek ya. Kamu tuh introvert atau extrovert? Introvert. Ya pantesan. Nah ini sebenarnya penting. Jadi kita perlu cek kepribadian kita. Personality kayak apa. Orang introvert adalah yang privasinya itu berharga banget gitu loh. Jadi ya wajar kalau misalnya tiap hari jalan, tiap hari diajak ngomong, telepon berjam-jam, orang introvert pasti capek. Nah, kalau yang punya pacar introvert, ngertiin dia. Apalagi kalau kamu extrovert. Kalau sesama introvert mungkin bisa ngerti ya gitu. Tapi intinya cek, apa sih? Karena kalau kita nggak tahu ini semua ya, kita akan susah komunikasinya gimana. Contoh, kalau misalnya kita tahu, disalah mengerti. Gue ngomongnya A tapi lu nangkapnya B terus. Nah, kalau udah tahu identifikasi baru bisa diajak ngomong. Yuk kita ngomongin hal ini yuk. Gue tuh kadang kalau udah ngomong gini tapi lu nangkapnya gini gitu. Padahal maksud gue. Nah itu kan lebih serak gitu. Kemudian privasi. Aku minta waktu ya. Sedangkan daripada cuman kita mau marah gitu ke teman kita tapi kita nggak tahu marahnya alasannya apa. Nah itulah kenapa penting banget. Nah pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga nggak kalah penting. Untuk kita bisa identifikasi pola emosi gitu loh. When? Biasanya tuh marah kapan sih? Pagi kah? Siang kah? Pulang kerja kah? Pulang kerja kah? Betul. Malam kah? Tiap hari apa? Ada loh orang tuh gampang marah tuh di weekend.
Pas gue cari tahu, oh ternyata dia termasuk orang yang menghargai holiday dia, weekend, jadi ganggu. Okay. Gitu kan, jadi kan kayak bisa ketahuan polanya gitu. Kamu tuh marah kapan aja sih, hari apa aja sih? Aku ada orang, ini contoh ya. Gue tahu ini ada orang, kayak ini sebenarnya anak rohani gue. Dia tuh kayak dia tuh susah tidur tiap weekend. Gue tanya dong kenapa? Ternyata selalu di hari minggunya itu ada kayak ini, kayak ada lagi ngerjain project itu, terus dia deg-degan anxious. Gak bisa tidur. Oh pantesan. Jadi ketahuan kan polanya. Dari polanya ketahuan. Aku tuh selalu kayak gini loh. Dalam hal apapun ya. Susah makan, susah tidur, gampang marah gitu ya. Cek. Di hari itu biasanya ada apa? Kemarinnya biasa ada apa? Atau besoknya biasanya ada apa? Biasanya ketahuan. Oh ternyata gue alasannya itu karena kayak gitu. Kayak gitu loh. Nah kemudian gak cuma itu. Kayak tadi kan kita udah what, why, when gitu ya. Dan kemudian di mananya Di mana? marahnya? Betul banget. Di kantor apa di rumah? Di mana? Di kantor, di rumah. Kalau di kantor kenapa? Terus kita biasa identifikasi lagi tuh. Apakah ada orang toksik? Apakah ada orang yang gak mau ngertiin aspirasi kamu? Betul. Apa ada orang tiap kali lu kasih pendapat dia selalu ngelawan? Itu kita cek. Oh ternyata kalau ada orang gak menghargai pendapat, ketahuan. Ternyata kamu ingin dihargai. Nah itu loh, jadi kita cek. Kamu dihargai. Dan akhirnya kemudian kita masuk kepada how-nya. Nah, how ini adalah bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dan itu takkan pernah bisa terjadi. Kalau tadi 5W-nya kita nggak berhasil identifikasi. Oke guys, jadi para pendengar ya, pikirin. Apa sih yang bikin kau marah? Kenapa marah? Hal apa yang terlanggar gitu loh. Kenapa? Merasa nggak didengarkan kah? Merasa nggak dihargai kah? Merasa ada orang kayak tadi, privasinya kamu terganggu banget kah? Nggak dipercaya itu sering di relationship. Merasa nggak dipercaya kah? Kadang kan ada orang ngebet banget. Kayak misalnya dia lagi pakai HP, kamu chat sama siapa sih? Pertama-tama mungkin nggak apa-apa, tapi lama-lama bisa timbul rasa lu nggak percaya apa sih sama gue? Gue setia kok gitu. Malah jadi berantem. Aku kan cuma pengen ngecek. Nah lagi-lagi alasannya muncul. Apa insecure kah? Dalam relationship kamu ada insecurity kah? Kalau ada insecure, kenapa? Ada pengalaman masa lalu kayak apa? Dan lain sebagainya. Mungkin dengerin pusing ya. Nah inilah psikologi. Oke. Inilah psikologi. Kalau gue sih ini nggak pusing sih. Ini kayak menarik banget karena ini belajar tentang diri sendiri. Betul banget. Kan? Kayak untuk kita ini kan sebenarnya kayak semacam pertarungan antara kita sama diri sendiri. Kan? Betul banget. Dan untuk kita menang dari cara gue mikir gitu sih, menang kalah. Tapi ya coba kita buat ini ya, coba kita buat di analisa psikologinya. Yeah. Gimana caranya menang dengan cara tahu lawan kita siapa, ya kan? Kalau lawan kita diri sendiri dan mungkin sisi internal dalam diri sendiri, bukan sisi yang kita bawa, sisi yang kita nggak terlalu sadar gitu kan. Ya, gimana cara? Ya coba sadarin gitu, dengan cara kasih pertanyaan seperti 5W1H itu. Betul banget. Kan? Kapan pas gue marah? Di mana gue marah? Sama siapa juga gue marah? Apa tombol-tombol gue dan sebagainya? Itu sangat supaya makin jelas gitu. Kayak gimana sih lawan kita ini? Dan gimana cara kita untuk bukan cuma mengalahkan, mungkin menghindari supaya nggak konfrontasi, nggak meledak gitu. Bener banget. Dan gini, ketika ada orang kayak tanya gue, kayak ketika ada orang hina agama, kepercayaan, hal yang penting buat gue lah, teman-teman gue gitu ya. Terus gue nggak marah. Apakah itu artinya hal itu nggak penting buat lurik? Enggak. Bukan enggak, maksudnya kayak bukan, maksudnya kayak penting. Bukan enggak penting. Bukan enggak, betul ya, bukan enggak. Penting. Dulu waktu saya SMA, di game online ada ngomong kayak ngehina apapun ya, ras apa ya, itu gue jabanin. Wow, kayak membuktikan gue pengen menang gitu. Tapi lama-lama kayak ketika gue tahu tentang hal-hal ini, gue jadi nggak marah lagi. Kenapa? Apakah artinya nggak penting? Bukan gitu. Tapi karena gue udah tahu mengelolanya. Gue udah kenal gitu apa yang bikin gue marah. Apakah ketegelitik? Kayak misalnya ada orang hina hal yang penting, tegelitik. Tapi gue mengelola. Nanti kita share. Tarik nafas. Salah satunya cara ada tarik nafas. Sampai nanti gue share tips-tips berikutnya. Kayak gitu loh. Nah, terakhir. Ini gak kalah penting. Dan banyak orang miss di sini. Respon fisik apa sih ketika lu marah? Tiap orang beda-beda. Ada orang tegang tiba-tiba. Gitu. Ada orang tiba-tiba kayak perutnya kayak keras kram gitu. Ketika mau marah. Ada orang ketika marah, dia udah mau marah nih. Menuju marah, dia tuh badannya kayak gini-gini. Nervous. Gini kan. Ada orang kopek kulit. Udah mulai naik tuh darahnya. Itu mesti disadari. Coba dipikir deh. Saya langsung mulai dari contoh gue ya. Gue tuh kok udah mulai marah, nada ngomong gue mulai tinggi dikit. Sekarang gak ya? Nada ngomong gue udah mulai tinggi dikit. Terus gue akan merasa gue segar badannya. Adrenalin. Iya, adrenalin. Segar.
Terus gue ngomong biasa mulai cepet banget. Nah itu biasa gue udah mulai marah. Dan biasanya ini gue tegang. Oke. Kenapa ini penting guys? Karena, nah ini nanti kita akan menyambung kepada bagaimana mengelola emosi. Ketika tanda-tanda itu kita udah aware sama badan, mindful gitu. Kita udah mindful dan kode-kode badan. Di saat itulah kita mesti stop. Rem. Ambil pegang kendali. Gitu. Betul. Ambil kepada gue udah marah nih, gue udah marah. Nah nanti kita kasih tahu opsi-opsinya. Kalau udah tahu nih udah mau marah, mesti ngapain. Inilah gunanya mindfulness sebenarnya. Betul. Meditasi. Supaya kita bisa punya pilihan even. Karena banyak orang nggak punya pilihan. Yes. Orang itu udah literally disetir gitu. Kayak ada puppet gitu dan kita dikendaliin sama itu gitu. Betul banget. Kalau gue btw reaksi fisiknya, suara gue bukan tinggi menggelegar. Menggelegar. Gue kalau marah lu belum pernah lihat gue marah. Lu harus tanya adek gue. Oke. Suara gue menggelegar. Kayak orang ngaum gitu. Gede banget dan serem banget itu. Gue gak ada kayak keram-keraman gak ada. Tapi suara gue menggelegar itu aja sih. Oke, baik. Nah itu ciri-ciri yang gak cuma diri sendiri tahu. Semua orang pun tahu lo gimana gitu ya. Kalau tadi itu betul. Kadang ada orang ciri-cirinya apa orang kayak lo kram lagi itu kan. Iya betul.